Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Eh, pagi, sem- Pak. Semoga kalian baik selalu ya di pagi hari ini. Baik, untuk hari ini Bapak bakalan mengasih materi tentang prinsip desain visual. Minggu kemarin kita udah belajar tentang apa itu desain, terus apa itu unsur desain visual. Nah, pada minggu ini Bapak bakalan mengasih materi tentang prinsip desain visual. Tapi sebelum itu Bapak ingin refreshing atau evaluasi tentang materi kemarin. Ada yang masih ingat nggak apa itu desain, desain visual terutama ya? Ada yang masih ingat? Mungkin Mas Rizky masih ingat apa belum? Apa udah lupa? Sedikit lupa, Pak. Sedikit lupa. Oke, Bapak akan jelaskan sekilas saja ya. Desain itu secara garis besar itu perancangan, perancangan dan juga sebentar ya. Desain itu proses merencanakan dan menciptakan suatu bentuk pola atau susunan elemen dengan tujuan menghasilkan karya yang memiliki fungsi dan nilai estetik. Jadi desain itu merancang dan juga menciptakan. Begitu. Garis besarnya begitu ya. Kalau buat unsur, adakah masih ingat unsur desain visual? Apakah juga lupa juga? Oke, baik ya. Kayaknya pada lupa ya. Bapak jelasin sekilas saja. Unsur itu adalah bahan-bahan dasar yang dipakai untuk membuat sebuah karya desain atau karya seni, atau bisa mungkin lebih familiarnya mungkin elemen-elemen dasar yang terdiri dari titik, garis, bentuk, ruang, warna, tekstur, gelap terang. Itu komponen paling kecil ya, paling yang menyusun dari suatu desain visual ya. Ya. Baik, Bapak bakalan masuk ke materi ya, karena ini waktu menunjukkan mau istirahat ya. Jadi Bapak percepat aja. Oke, Bapak di sini punya beberapa poster film dan nanti di slide selanjutnya juga ada poster makanan dan juga ada poster poster undangan. Bapak ingin kalian untuk mengamati ya poster-poster yang Bapak sediakan di layar ini ya. Kalian amati, cermati, rasakan karena bagaimanapun eh, ada unsur kepekaan ya. Bapak ingin kalian peka dengan bagaimana penataan prinsip unsur dalam desain karya visual ya. Kalian amati ya di poster sebelah kiri, kirinya Bapak itu ada dari film Bayi Joko Anwar, Pengepungan di Bukit Duri. Ada yang udah nonton? Ya, ada film Demon Slayer Infinity Castle. Selanjutnya yang paling kanan ada film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Dicermati ya, karena nanti Bapak akan mengulas tentang poster-poster ini dan bakal Bapak tanyakan pendapat kalian tentang poster ini gimana. Lalu selanjutnya ini ya di slide selanjutnya ini ada poster tentang makanan berhubungan dengan F&B. Yang sebelah kiri itu tentang diskon, sebelah kanan itu tentang coming soon menu baru. Nah, kalian bisa cermati dulu nih, gimana bentuk visualnya, gimana penataannya, dan lain. Selanjutnya ini yang terakhir ya, di slide terakhir ini kayaknya, ini ya, sorry ya. Ini ada tiga poster nih. Yang sebelah kiri ini poster lomba, tuh lomba futsal. Tengah itu apa ini? Undangan pesta. Yang terakhir ini kayaknya antara jualan bunga kalau enggak undangan nikahan, kayaknya undangan kayak poster jualan bunga. Nah, dari banyaknya poster atau desain poster yang Bapak tampilin nih, menurut kalian yang
bagus dan tidak tuh yang mana aja? Ayo, salah satu perwakilan. Mungkin April bisa menjawab. Yang ini bagus, Pak. Yang pengepungan di Bukit Duri ini bagus. Hmm. Kalau yang jelek yang mana? Dari Coba semua poster yang Bapak tampilin. yang ini, Pak. Yang mana? Tadi, Pak. Yang ini Lamat Cup ini, Pak. Hmm. Kenapa kamu bisa bilang ini jelek dan ini bagus? Karena dari apa proporsinya bagus. Terus apa dari gelap terangnya juga sangat menonjolkan untuk desain sama tipografinya, Pak. Hmm. Kalau yang ini, kenapa bisa kamu bilang ini jelek? Karena tipografinya lebih dari apa ya, kayak saling bertabrakan gitu, Pak. Terus pemilihan warnanya juga kurang cocok gitu. Oke, betul sekali ya, April. Yang seperti dijelaskan, yang seperti dijelaskan oleh teman kalian ya, Bapak kan ulas sebentar bahwa kenapa ya bagian poster film dan makanan itu tergolong poster yang baik, sedangkan yang poster turnamen, terus undangan DJ dan juga flower ini, bunga ini jelek. Kita bisa rasakan, kita bisa lihat secara langsung bahwa di poster film dan juga makanan itu secara tipografi itu ditata dengan baik dan tidak tabrakan dengan background. Terus secara visual atau elemen visual berupa foto ataupun aset visual lainnya itu ditata dengan bagus, epic dan juga terarah dengan ada titik fokus, dengan pewarnaan yang bagus, gelap terang yang bagus, terus nuansa atau rasa itu terasa sangat luar biasa ya. Sangat terasa banget kita melihat di poster di Joko Anwar ini pengepungan di Bukit Duri kita merasa tercekam. Kita merasa bahwa wah kita sedang dikepung oleh orang-orang yang bersenjata. Kita merasa disturbing, terasa gelap, sunyi, kosong. Sedangkan kalau kita lihat di film animasi Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer ini kita merasa bahwa ini tuh kayak suatu pertempuran yang sangat amat luar biasa gitu. Yang bakalan menampilkan semua karakter itu bakalan tampil dan bakalan perang. Suasana tegangnya, suasana actionnya itu kerasa banget. Lalu yang paling Bapak suka itu di poster Satu Kakak Tujuh Ponakan. Ini feel kekeluargaannya, feel eh, harapannya, nyamannya. Itu kerasa banget. Feel bahwa kamu udah bekerja keras gitu. Untuk keluargamu itu sangat kerasa. Tanpa kita melihat filmnya, kita melihat posternya aja udah kerasa. Ini yang dinamakan dengan desain poster yang bagus. Desain poster yang epic. Begitu juga dengan desain poster buat makanan ini. Kita lihat secara sekilas saja bahwa penggunaan warnanya, penataan fotonya, foto makanannya, itu tuh enak dipandang, menggugah selera, dan juga langsung membuat kita tertarik untuk melihatnya. Sedangkan kalau buat yang poster ini ya, bisa kalian lihat ini secara penataan tipografi itu acak adur. Ada yang biru, yang notifnya apa, notabelnya warna gelap dikasih hitam, kasih merah, padahal itu warna berseberangan. Ada juga ini yang asal tempel, asal tempel, asal tempel nutup sama-sama lain. Background juga yang bagian kanan ini pink dan background sangat luar biasa tabrak dengan foto-fotonya ya. Ada yang belakangnya oranye, depannya kasih tulisan hitam sama merah. Tunggu, bikin mata susah, juga sulit buat kita tentuin mana yang harus dilihat duluan gitu. Terus dari semua tadi itu yang Bapak jelasin, terus Bapak pengen tanya ke kalian, terus apa itu prinsip desain visual? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Mungkin salah satu dari Rizky, lagi Rizky, gimana? Bingung, Pak. Masih bingung ya? Baik Bingung. ya, Bapak jelasin ya.
Prinsip sendiri nih, ada yang tahu nggak artinya prinsip? Kita bedah satu kata satu kata. Ada kan banyak yang influencer bilang prinsip saya itu kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Berarti prinsip itu apa itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang bilang prinsip saya NKRI harga mati. Prinsip saya kejawen. Prinsip saya Pancasila. Wah itu apa berarti? Prinsip itu apa itu? Ada yang tahu nggak prinsip itu apa? Mungkin Mbak Pasa bisa menjelaskan atau mengartikan prinsip itu apa? Mbak Pasa? Prinsip kayak pokok dasar, misal kita ingin maunya itu ya itu gitu loh Pak. Oke. Yang digarisbawahi adalah dasar. Bahwa prinsip itu adalah dasar, aturan yang membangun, paling dasar, pondasi. Itu adalah prinsip. Terus kalau desain visual sendiri itu apa, Mbak Pasya? Jadi kita udah ulas di awal. Lupa ya? Desain visual, desain yang bisa memanfaatkan em, elemen-elemen seperti warna atau tipografi dengan bisa menjelaskan apa itu yang ingin dijelaskan gitu Pak. Oke. Berarti kita udah dapet nih divisi dua, tiga kata ini. Prinsip itu tadi dasar, aturan, pondasi, petunjuk, apapun itu. Lalu desain visual itu penataan, perencanaan, dan penciptaan aset visual atau elemen visual biar ditata jadi suatu desain yang baik. Dari dua pengertian itu kita dapat simpulkan bahwa prinsip desain grafis adalah aturan atau pedoman yang digunakan untuk mengatur atau mengorganisasi unsur-unsur desain. Unsur-unsur desain yang kita ulas awal ya, yaitu garis, bentuk, warna, ruang, tipografi, tekstur, gelap terang, dan lain-lain. Terus agar apa? Menghasilkan karya visual yang teratur, seimbang, menarik, dan komunikatif. Dengan memahami prinsip desain, seorang desainer dapat menyusun elemen visual sehingga tidak hanya indah, ingat ya, tidak hanya indah dilihat, tetapi juga efektif untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Jadi, prinsip desain ini bertujuan untuk agar kita dapat membuat karya tidak hanya indah secara visual, tetapi juga efektif menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, menyampaikan apa yang pengen kita sampaikan dalam desain karya kita, karya desain kita. Nah, cara cara garis besar ini bisa diartikan bahwa kita punya materi. Materi itu adalah informasi atau isi yang ingin kamu sampaikan, masukkan ke dalam desainmu. Entah itu aset visual, elemen desain, gambar, foto. Terus kita punya unsur desain, kita tahu unsur desain. Nah, kita mixkan, kita tambah, kita olah, lalu kita padukan, kita urutkan, kita ikuti aturan, yaitu berupa prinsip desain. Maka terciptalah karya desain yang baik dan eh, sesuai dan efektif pada audiens. Lalu kalau ada pertanyaan, Pak, si misal saya tidak ingin mengikuti prinsip desain, bagaimana, Pak? Itu bisa saja, tapi nanti kamu bakalan kesusahan dalam menata elemen visual, aset-aset visual kamu, dan juga untuk menata teks-teks atau tipografi yang bakalan kamu masukkan dalam karya kamu. Karena bagaimanapun, bahwa garis besar bahwa prinsip desain visual itu adalah aturan atau pedoman, bisa dikatakan sebagai panduan atau petunjuk agar kita bisa membuat karya yang bagus, yang efektif, dan mudah. Jadi kalau kalian tidak memakai prinsip desain dalam penggunaan karya kalian, kalian akan kesusahan sendiri dan hasil karya kalian akan, mohon maaf bilang bahwa itu eh, bisa dikatakan jelek, bisa dikatakan bahwa kalian juga kesusahan itu buat eh, melihat karya kalian, merasakan karya kalian. Mungkin aja pesan yang kalian bikin malah semakin susah buat tersampai ke audiens. Adapun ya bagi prinsip-prinsip desain visual itu antara lain adalah keseimbangan,
yaitu keseimbangan ini, kalau kalian tahu komposisi yang ada sering lewat-lewat di Reels, TikTok, itu adalah masuk ke keseimbangan. Keseimbangan ini mengatur bagaimana kita menata atau menyusun elemen-elemen yang kita punya, baik itu tulisan, baik itu gambar, elemen visual, itu ditata, entah itu secara simetris atau asimetris, agar terlihat seimbang antara kanan kiri, atas bawah. Jadi secara look itu mudah untuk dilihat, nyaman untuk dilihat. Kedua adalah kontras. Kontras sendiri ini yaitu menciptakan perbedaan mencolok. Misalnya kita bisa bermain di terang gelap, besar kecil, kasar halus untuk menambah daya tarik. Kita bisa lihat ya penggunaan kontras secara real di poster yang ini, animasi ini. Bisa dilihat ya bahwa ada beberapa karakter yang dibuat eh, kepalanya itu besar, sedangkan yang lain kepalanya kecil. Itu yang bisa dinamakan kontras. Ataupun secara pewarnaan. Bisa dilihat bahwa bagian di poster pengepungan di Bukit Diri ini, kalian bisa lihat bahwa di karakter gurunya dilihatin dengan cahaya yang terang. Kita lihat secara jelas, sedangkan karakter muridnya itu dibuat ngeblur, gelap. Itu juga dinamakan kontras. Selanjutnya, buat poin kedua adalah irama. Irama ada tem, yaitu pengulangan elemen visual secara teratur sehingga menciptakan alur gerak yang menyenangkan dilihat. Kita bisa lihat di poster sebelumnya ya, bisa dirasakan di poster kembali yang animasi itu secara tidak langsung penataan elemen visual buat karakternya yang manusia itu dia itu mengarah ke atas, ditata secara berjajaran ke arah atas. Kita bisa lihat juga di pengepungan di Bukit Duri juga bahwa murid-murid itu ditata sebagai sedemikian rupa gimana mereka bisa eh, membuat satu jalur yang dimana kita bisa melihat langsung ke gurunya bahwa inilah titik senternya. Kalau kita lihat di poster satu kakak tujuh ponakan, kita bisa lihat secara kita rasakan aja di mana posisi tiap karakternya itu sebenarnya membentuk mengelilingi tokoh utama. Kalau kalian rasakan dan itu mengarah ke atas itu membuat kita lebih mudah untuk eh, mencerna apa yang ada di poster. Selanjutnya, selanjutnya ada kesatuan. Kesatuan adalah di mana semua elemen itu mendukung sehingga terlihat sebagai satu kesatuan, tidak terpisah, tidak ada yang tiba-tiba ngalor ngidul gitu. Terus selanjutnya ada proporsi. Proporsi itu adalah perbandingan ukuran antara elemen agar terlihat serasi dan tidak janggal. Selanjutnya itu konteks. Selanjutnya itulah penekanan. Penekanan itu memberikan titik fokus atau pusat perhatian agar mata langsung tertuju pada bagian tertentu dari desain. Yang seperti Bapak jelaskan tadi, pada desain pengepungan di Bukit Diri, itu bisa kita tuh secara langsung sepenglihatan langsung tahu bahwa titik fokusnya adalah pada guru. Kalau kita lihat di satu kakak tujuh ponakan, kita juga bisa langsung melihat bahwa titik fokusnya pada karakter utama yang sedang menggendong adik terkecil yaitu yang Bisa masih bayi. dipercepat, Mas Nurida. Siapa? Oh, selanjutnya untuk yang terakhir adalah harmoni. Harmoni itu bagaimana kita bisa menata elemen visual biar harmonis, tidak saling tumpang tindih, dan menyandarkan satu sama lain. Dapat disimpulkan adalah prinsip desain grafis merupakan pedoman penting dalam menciptakan karya visual dan komunikatif, estetik dan efektif. Unsur desain seperti garis, warna, bentuk, dan tipografi tidak hanya menghasilkan karya yang baik jika tidak diatur dengan prinsip yang tepat. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ya. Bapak lanjutkan buat penugasan eh, nanti adalah carilah desain grafis, entah itu poster film, poster iklan, cover buku, dan lain-lain di internet. Lalu analisis berdasarkan prinsip desain, terus kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Dan buat tugas minggu kemarin nanti dikumpulkan ya. Oke, cukup sekian materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.